warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Novitasari dengan NPM 222102173. Di sini saya akan memaparkan materi tentang efisiensi anggaran yang terjadi pada saat ini. Satu kata lucu, efisiensi. Pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. Kalau pakai lagi ke awam, efisiensi itu kan seharusnya mengurangi anggaran atau mempersingkat tata kerja tanpa menurunkan keaktifan hasilnya. Artinya, program kerja tidak berjalan dengan baik, tapi kenyataannya pemerintah justru mengkat anggaran gede-gedean sampai 306 triliun rupiah. Dalihnya sih untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis. Tapi dampaknya kemana-mana dan banyak yang kena imbas seperti contohnya BMKG anggarannya dipotong sampai 50%, padahal Indonesia negara rawan bencana. Kalau sistem peringatan dini terganggu karena kekurangan dana, gimana kalau ada tsunami ataupun gempa? Bisa fatal banget kan? Terus Kementerian PU juga kena dampak besar. Anggaran infrastruktur dipangkas 81 triliun rupiah. Menurut Ikatan Konsultan Nasional Indonesia, ini bisa nyebabin PHK massal. Bahkan sudah kejadian nih di sektor lain, seperti pegawai BRI yang viral curhat sambil nangis karena dipecat akibat pemotongan anggaran. Seperti dampak sosialnya yaitu layanan kesehatan, pendidikan ataupun sosial akan menurun. Kemudian dampak ekonomi, proyek pembangunan bisa jadi terhambat karena salah satu efisiensi anggaran pada program makan bergizi gratis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai efisiensi anggaran dalam program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Bapak Prabowo Subianto seperti yang dijanjikan dalam kampanye politiknya. Bisa dilihat ada dua sudut pandang di mana ada pro dan kontra. Yang pertama, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Program ini meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam kelompok beresiko seperti anak-anak, lanjut usia, ataupun keluarga miskin yang sering kesulitan dalam mengakses makanan bergizi. Ini dapat mengurangi beban kesehatan ataupun jangka panjang yang berasal dari nutrisi yang pada akhirnya bisa menghemat anggaran kesehatan mereka ataupun anggaran kesehatan negara. Dan yang kedua, ada meningkatkan produktivitas, di mana makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh ataupun produktivitas tenaga kerja. Ketika masyarakat sehat, produktivitas kerja juga meningkat. Yang ketiga, yaitu adalah pemerataan akses, yaitu program ini bisa membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses yang lebih adil kepada semua kalangan untuk mendapatkan makanan yang bergizi ataupun sehat. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Di atas telah saya paparkan mengenai pendapat secara pro dan saya akan menjelaskan pendapat secara kontra. Di mana pendapat saya bahwasanya yang pertama itu adalah beban anggaran yang besar, di mana program makan gratis ini dapat memerlukan dana yang sangat besar, baik untuk penyediaan makanan, distribusi ataupun pengawasan, di mana anggaran negara yang tidak terbatas ataupun yang terbatas bisa menjadi kendala ataupun mengurangi alokasi. Dan untuk sektor lain juga penting seperti pendidikan, infrastruktur ataupun kesehatan yang mendasar. Alasan kedua kenapa saya kontra dalam hal ini, yang kedua ialah resiko penyalahgunaan ataupun ketidakefisienan. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa saja menghadapi tantangan ataupun dalam hal distribusi ataupun transparansi. Misalnya, jika ada kebocoran ataupun penyalahgunaan anggaran, maka dana tersebut itu dapat dialokasikan tidak akan memberikan dampak optimal. Dan yang ketiga yaitu adalah efektivitas jangka panjang, di mana makan gratis ini memberikan makanan bergizi gratis dalam jangka panjang mungkin tidak efektif jika disertai dengan program pendidikan, pola makan sehat, ataupun pemberdayaan ekonomi, di mana masyarakat tersebut itu mungkin hanya bergantung pada bantuan tersebut dan tidak bergerak untuk memperbaiki pola makan ataupun ekonomi mereka sendiri. Di mana dalam hal ini saya lebih cenderung dalam hal kontra terhadap implementasi program ini tanpa perencanaan yang matang ataupun langkah-langkah pendampingan yang mendalam, di mana walaupun niat untuk mengurangi nutrisi sangat baik, alokasi anggaran negara yang terbatas bisa membuat program ini tidak efisien, terutama jika tidak disertai dengan pendidikan ataupun difungsikan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, ataupun peningkatan ekonomi yang bisa menciptakan akses jangka panjang terhadap makanan bergizi tanpa berkegantungan pada bantuan langsung.